Sudah diberkati dengan pujian hari ini. Ketika bersama-sama dalam ibadah, selalu ada kekuatan baru ya. Hari ini saya dibangkitkan imannya. Thank you. William, kamu ada di sini. Saya tadi tanya, kamu kok sepertinya ada di mana-mana? Ternyata karena saya mengenal beliau ada di Pluit tentunya ya. Saya pikir tadi kembarannya karena ada sedikit kumis, selama ini nggak ada. Tapi ternyata memang William yang asli. Ya, bersyukur hari ini saya ada di sini. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk para penatua di sini juga yang memimpin ibadah raya. Dan saya diminta untuk berbicara mengenai keuangan. Saya nggak tahu kalau di Abalov ini kalau sudah disuruh khotbah keuangan, saya terus yang saya nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin apakah muka saya kelihatan muka duit atau apa, saya nggak tahu. Tapi ya saya bersyukur mungkin karena saya bekerja di bidang keuangan ya, di perbankan, sehingga tentu saja banyak hal yang memang saya geluti hari lepas hari ya, sehingga mungkin banyak hal yang bisa saya sharekan. Nah, kita tahu juga tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pasca pandemi ya. Kita mesti bersyukur kita punya negara luar biasa diberkati Tuhan. Saya mendapat hikmat karena kita punya pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan rakyatnya. Jadi bukan karena sekedar hebatnya Pak Jokowi, tapi karena pekerjaan Tuhan yang sedang berjalan di dalam negara kita ini. Maka kita doakan juga untuk pemimpin berikutnya adalah orang-orang yang rendah hati dan takut Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Jadi mari kita kalau punya pemimpin yang rendah hati, demikian juga di dalam seluruh kehidupan bangsa Israel, kalau pemimpinnya benar, bangsanya enak ya. Kalau pemimpinnya tidak kacau, bangsanya hancur. Makanya hari ini kita harus berdoa untuk terus mendapatkan seorang pemimpin yang rendah hati, bukan yang sombong, merasa kuat, merasa mampu. Tuhan akan merendahkan dia. Problemnya ketika merendahkan dia, kitanya juga ikut problem kan ya, hidup kita ya. Nah, namun demikian hari ini kita tentu tetap akan belajar karena dunia keuangan atau dunia pekerjaan tidak akan semakin mudah, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, karena dunia akan semakin sukar. Jangan pernah bermimpi dunia akan semakin mudah ya. Walaupun hari ini Indonesia jauh lebih baik daripada banyak negara lain, tapi bukan berarti akan semakin mudah. Kompetisi akan semakin sulit dan juga akan terus terjadi diskrepansi ataupun yang kaya dan yang miskin itu akan semakin melebar, karena itu memang sudah menjadi nubuat dalam Alkitab ya. Orang-orang yang punya capital akan mempunyai kekuatan lebih daripada yang tidak punya capital. Monopoli mulai terjadi dimanapun, perusahaan besar sudah masuk ke industri-industri kecil, hulu sampai hilir dipegang satu orang dan lain sebagainya. Namun saya percaya bagi kita yang percaya di dalam Kristus, itu tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut. Hanya kita harus benar-benar hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita belajar, sebetulnya kalau kita berbicara keuangan, sebetulnya kalau keuangan itu tidak terlalu banyak dibahas di Alkitab. Ya, berarti sebetulnya keuangan itu nggak penting-penting amat gitu ya. Coba perhatikan, apalagi zaman Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus bicara uang? Nggak pernah. Tapi jemaat dan saya paling minat ya kalau sudah keuangan, datang seminar-seminar datang lebih dulu. Kalau sudah seminar yang pikul salib gitu, padahal pikul salib adalah yang diajarkan Tuhan jauh lebih banyak di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Namun demikian saya percaya keuangan itu bukan tidak rohani. Bahkan hari ini saya ya, ukuran rohani kita diukur dari uang. Ya, saya bisa berkhotbah seperti ini, saya bisa melayani Tuhan jadi penatua puluhan tahun, ya bisa tumpang tangan jatuh, bahkan sebelum tumpang aja sudah pada jatuh semua. Hebat sekali mujizat, tapi ukur dengan uang, karena Tuhan sudah berkata tidak bisa mengabdi dengan dua orang atau dua pribadi, mengabdi Allah atau mengabdi kepada keuangan. Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan mujizat. Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan khotbah yang hebat. Tidak pernah. Tapi Tuhan berkata hati-hati dengan soal mamon. Ya.
Nah, walaupun tidak banyak dibahas, tapi Tuhan mengingatkan hal itu. Karena ya, kalau sudah soal uang, kita kehilangan rohani kita. Oh, kalau di Kelapa Gading enggak sih. Kelapa Gading kalau saya lihat semuanya rohani, mau dikasih uang segede apa, enggak. Ya, saya kalau di Pluit juga ngomong begini sih. Jadi ya, di mana-mana saya ngomong begini, tapi kalau di Kelapa Gading kayaknya kudus semua nih, ya. Kudus semua. Karena belum pernah dites. Ya, belum pernah dites. Makanya kalau mau kaya harus berdoa lebih dulu, yaitu punya mental kaya. Ya, karena daripada nanti setelah kaya malah murtad, lebih baik jangan kaya. Makanya kalau saudara biasa-biasa saja bersyukur, godaannya kecil. Saya dulu waktu uangnya sedikit, saya nih orang yang imannya luar biasa, ya kan? Pak Billy kalau khotbah saya gereng dikit, itu tabungan saya kasih semua tuh. Gereng dikit ya, waduh. Wah, bilang berikan untuk pembangunan gereja. Nah, katanya gereja ini mau pindah ya katanya. Sudah diumumkan belum? Sekalian saya geber ya. Saya geber gitu ya supaya ya, tapi kami di selatan juga sedang mencanangkan mau pindah tempat gitu ya. Karena di selatan itu adalah salah satu gereja yang tempatnya luar biasa, kita dianugerahkan dengan tiang-tiang yang begitu banyak di tengah ibadah kita ya. Nah, jadi anak-anak muda sudah punya kerinduan tempat yang baru dan kita bilang ayo mulai. Begitu kita canangkan panitia gereja langsung ada beberapa konfirmasi yang membangun iman kita. Nah, jadi ketika dulu saya uangnya sedikit dikhotbahin kasih semua. Hari ini karena saya sering memberi, saya dimultiplikasikan, betul kan? Uang saya rada lumayan banyak, kasih separuh. Uang saya makin banyak, doa dulu kalau gereng. Itu hidup saya. Saya sampai takut, Tuhan, saya kok jadi seperti ini ya? Ya, ketika uangnya sedikit, saya ini luar biasa. Ya, ketika saudara ngasih 10.000, wah luar biasa. 1 juta, luar biasa. 100 juta, sebentar Tuhan. 1 miliar, Tuhan kayaknya ini salah, saya perlu doa puasa dulu. Itu di situ saya nangis. Satu hari saya pernah ngalamin begitu. Saya jelas dikasih tahu, istri saya senggol di rumah bilang, iya kamu harus kasih tahu. Istri saya imannya luar biasa, berapa angkanya? Saya takut jawaban istri saya. Istri saya itu imannya luar biasa, dia berkata semua yang ada di tabungan. Karena istri saya itu enggak kerja. Istri saya itu bukan yang nyari uang, dia nggak pernah tahu kalau rekening itu habis atau tidak. Kita yang orang laki-laki, wanita tolong mengerti ya, laki-laki itu deg-degan. Karena istri saya setelah bilang semua tabungan, besok tetap aja mau belanja, mau apa gitu. Terus bayar pakai apa? Maka istri saya itu iman, dan ketika saya tanya, bener loh, yang di tabungan. Saya 2 minggu doa, saya mau minta konsultasi ke pemimpin rohani. Tapi hati kecil saya tahu, something is wrong with me. Saya jadi cinta uang. Makanya saya jadi menyembah uang. Makanya sebelum punya uang, doa dulu. Nanti kalau enggak malah murtad. Murtad. Saya teruskan enggak nih khotbahnya nih? Kalau ini saya belum mulai slide nih, padahal slide-nya ada 40 kira-kira. Tapi demikian. Makanya kita harus belajar terus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi uang kita. Kalau saudara diberkati, saudara harus pastikan saudara mengasihi Allah lebih. Bahkan mengabdi kepada Allah. Ini saya sedang berkhotbah untuk saya sendiri juga. Benar. Benar. Saya katakan benar, saya jujur, saya bisa berkhotbah gini. Tapi saya suka timbul khawatir. Ya. Namanya saya ini Pak, sudah umurnya ya sama Pak Billy, mungkin tuaan Pak Billy kira-kira 3-4 tahun lah ya. Maksud saya kita ini sudah, ini saya tersinggung waktu di Maisonet ini, ada pelayanan lansia. Pelayanan lansia, 50 tahun ke atas. Saya tersinggung, saya bilang, tolong dinaikin ya. Saya waktu itu umur 54, tolong mulai 55 ke atas. Kami ini belum lansia gitu kan. Tiap tahun dinaikin 56, 57 ke atas, 58, 59 ke tersinggung, masa di Maisonet 50 tahun dibilang lansia Pak. 50 tahun tuh lagi geng-gengnya tahu nggak? Lagi semangat-semangatnya. Kadang-kadang ketika kita sudah mulai
menganjak umur, sebentar lagi mungkin tidak seproduktif yang kemarin. Ada rasa khawatir. Ya, ada rasa ini. Dan itu juga dialami mungkin oleh banyak dari kita termasuk saya. Nah, hari ini tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Tuhan akan terus pakai kita selama kita mau. Mau sampai umur berapapun, saya percaya. Jadi dalam kasih karunia yang masing-masing berbeda ya, jangan pernah khawatir jadi tidak produktif. Oke. Di dalam firman Tuhan, saya pakai ini bisa nih ternyata. Jalan enggak ya? Nah, ya. Ada 3 penentu keuangan yang alkitabiah. Kita harus tahu di dalam Alkitab itu apa yang sebetulnya menjadi pokok kalau kita mau ya dikatakan berhasil dalam bidang keuangan. Ya, firman Tuhan berkata di Kejadian 2 ayat 15, ya. Jelas dikatakan ketika Tuhan membuat Taman Eden dan menaruh manusia di situ, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Jadi ada 3 hal di dalam Alkitab, yaitu manusia, Taman Eden, dan atau tanah saya sebut ya, dan usaha serta memelihara. Jadi ada 3 perkara secara alkitabiah kalau kita mau menghasilkan keuangan yang baik. Yaitu pertama manusianya, ya, kedua tanahnya atau Taman Eden itu, dan yang ketiga mengusahakan dan memelihara. Nah, kita perhatikan pada waktu Adam di dalam Taman Eden itu, tentu saja manusia itu Adam ditaruh. Sekelilingnya itu adalah Taman Eden. Dan dikatakan di situ Taman Eden yang menghasilkan berbuah, berbiji. Aduh, Adam sudah berkelimpahan lah. Ya, apapun yang dia mau ada di situ. Tapi bukan Adam nganggur. Adam mengusahakan dan memelihara. Ternyata Taman Eden itu bukan nganggur semuanya. Saya percaya Adam juga menabur, Adam menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi ada usaha kita seperti Paulus menabur, ya, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi selalu di dalam kehidupan keuangan kita dan di dalam hidup kita semuanya, selalu ada bekerja sama 2, yaitu kita manusianya dan juga Tuhan. Nah, Tuhan sebelum terjadi semua dosa, Tuhan memberi tanah yang luar biasa subur. Jadi Abraham cuma menabur, tumbuh. Abraham menyiram, tumbuh. Tidak perlu ngotot, lakukan aja bagiannya. Cerita berikutnya kita semua tahu. Ya, masalahnya Adam jatuh dalam dosa. Sehingga semuanya runyam. Ya, sehingga kita semua ikut menjadi keturunan yang hidup di dalam kerajaan kegelapan. Hidup di dalam dosa itu. Nah, yang berikutnya saya katakan bagaimana proses pemulihan keuangan atau proses hidup kita. Kita adalah keturunan Adam. Yang pertama dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah. Mudah-mudahan nggak terlalu kecil di sini ya. Memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau mati. Nah, kita tahu Adam makan. Makanya Adam mati. Manusia itu sudah mati. Orang di luar Kristus sekarang sudah mati. Ya. Saya merenungkan kenapa ya pohon pengetahuan baik dan jahat itu kalau dimakan mati. Saudara, sebetulnya tahu yang baik dan jahat itu membuat kita independen dari Tuhan. Tuhan mau kita dependen 100%. Nah, hari ini kita orang-orang yang sudah kadung mengerti tahu baik dan jahat. Makanya kita harus terus hidup dalam kasih karunia supaya hidupnya dependen kepada Tuhan. Itu yang disebut kita harus hidup dalam roh, ya kan? Di sini kan sedang diajar ya. Mulai dari saya. Terus hidup dipimpin roh, membangun manusia roh. Itu yang membuat kita bisa walaupun mengerti baik dan jahat, karena itu tidak diambil kembali. Tapi hari ini orang percaya mau dependen sama Tuhan. Makanya saya punya satu tagline di dalam hidup saya. Lebih baik benar, jangan baik. Ya, benar bukan baik, baik bukan benar. Benar pasti seperti yang Tuhan inginkan, baik relatif, belum tentu. Makanya jangan pernah pakai pertimbangan baik. Bahkan orang Kristen karena pertimbangan baik keluar dari kebenaran.
keluar daripada firman. Karena baik ukuran manusia, benar ukuran firman Tuhan. Allah kita kebenaran, bukan kebaikan. Kebaikan lahir dari kebenaran. Tapi baik belum tentu benar. Makanya manusia yang lain, agama yang lain, ngajarinya baik. Mereka tidak tahu kebenaran. The only religion yang tahu kebenaran adalah kekristenan. Karena Kristus yang kita sembah adalah kebenaran. Makanya jangan pertimbangannya baik. Kalau pertimbangannya baik, banyak konflik. Ya, kami di selatan sekarang pertimbangannya benar. Kalau mulai pendapatnya beda, cari ayatnya. Jangan menurut kamu, pengalamanmu, ini, jangan. Ayatnya di mana? Kalau ayatnya tidak ada yang persis, mari kita bersama-sama komunitas memutuskan. Karena roh yang memimpin kita, roh yang sama. Jadi kepala. Jadi kalau saya berkata iya tetapi pemimpin lain tidak, oh mungkin ada sesuatu yang salah dari roh Tuhan. Kok bisa ini? Tapi kalau mayoritas sepakat, ada satu yang tidak sepakat, berarti kamu rohnya yang lagi nggak benar. Betul nggak? Kita semua kan dipimpin Roh Kudus. Tapi bukan soal mayoritas, tapi firman ngomong apa? Minoritas nggak masalah. Kalau benar ya kita pegang minoritas. Kalau kita bisa membuktikan itu firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kekristenan tidak ada demokrasi, tidak ada mayoritas. Adanya adalah teokratis. Allah, kalau sudah sesama Allah, mau sendirian dikeroyok segini banyak Pak Billy. Dikeroyok jemaat gak setuju, tapi kok Pak Billy bisa membuktikan bahwa firmannya demikian, paling Pak Billy dipecat. Tapi tetap masuk surga, tenang saja. Jemaat pasti dibilang Tuhan nanti berbondong-bondong ke rumah Pak Billy minta maaf semua. Atau masuk neraka, ya kan? Jadi kebenaran bukan baik, ya. Nah, ini jadi ngomong pohon pengetahuan, makanya nih, aduh gara-gara dimakan tuh Adam jadi independen dari Tuhan. Karena bisa mikir, sebelum tahu dia selalu tanya Tuhan. Begitu tahu, nggak perlu Tuhan. Itu dosa, itu kematian. Ya. Yang berikutnya, manusia mati, yang berikutnya tanah terkutuk. Kejadian 3:17 dan kejadian 3:23. Terkutuk dan terusir. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengar istrimu memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuk. Tuhan luar biasa loh. Yang dikutuk bukan orang loh. Yang dikutuk tanah. Waduh, kalau kita dikutuk habis kita. Yang dikutuk tanah, yaitu tempat yang menghasilkan. Kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dari tanaman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mulailah diusir dari tanah yang berlimpah susu dan madu, yaitu Taman Eden, keluar masuk ke tanah terkutuk. Nah, kalau tanah terkutuk kita mau ngapa-ngapain susah, ya kan? Yang ketiga, dikatakan demikian. Dikatakan demikian. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan apa hasilnya? Sudah susah payah, hasilnya semak duri, rumput akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ingat, Tuhan ketika menciptakan Adam, makanannya buah-buahan, enak, ya kan? Duren. Saya nggak tahu nih, ada duren dulu ya. Durennya pasti lebih enak daripada durian apa? Musangking. Ya kan? Buah naga, waduh. Mangga dari Probolinggo sana tuh, enak banget. The best lah. Tapi sekarang dengan susah payah cuma makan semak duri. Saudara mau hidup saudara begitu? Amit-amit, saya nggak mau. Saya mau hidup bekerja dengan secukupnya, tetapi hasilnya berbuah banyak. Amin? Karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, bagaimana memulihkan? Yang pertama, nah ini tolong diklik sekarang, saya minta tolong di sana karena teknologi dari sini belum bisa ya. Mendengar dan percaya dari Yohanes 5 ayat 24 ya. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup, dari mati menjadi hidup. Dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita semua yang percaya Tuhan Yesus, di sini semua pasti sudah percaya Tuhan Yesus ya. Percaya nih ya, Anda adalah orang yang sudah pulih dari kematian menjadi kehidupan. Modal manusianya kita oke, sudah nih, karena kita percaya Tuhan Yesus, ya kan?
Mendengar dan percaya, manusia hidup. Ya. Yang kedua, tolong diklik. Ya, Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah saudara-saudara, tadi Adam terkutuk dan terusir. Tanah terkutuk, Adamnya diusir. Tetapi Kolose 1:13 berkata yang di dalam Kristus dikembalikan dari kerajaan kuasa kegelapan masuk kerajaan Allah. Jadi ada perubahan hidup nih. Ya. Jadi walaupun saya melihat muka-muka kurang jelas seperti ini, Anda sudah ada di tanah yang subur sekarang. Tanah Anda nggak terkutuk lagi. Penting itu, saudara tahu. Yang tadinya kita keluar dari kerajaan Allah, keluar dari Taman Eden, hari ini kita masuk kembali. Jadi kita semua ini sudah ada di dalam sebuah potensi tanah yang luar biasa. Jadi jangan pernah bersungut-sungut. Aduh susah, ini susah. Aduh, saudara ini ada di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Walaupun fisik sama, apa yang dilihat sama, rumah tetap di Kelapa Gading, pekerjaan tetap itu. Tetapi beda tanahnya. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita hanya perlu melabur dan menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Lakukan dengan setia. Makanya jangan kutukin pekerjaan kita. Payah nih kerjaanku, payah nih tokoku, payah. Jangan, berkati terus. Karena itu salah satu cara kita menyiram. Dan biar tumbuh sendiri. Ya, yang berikutnya. Tinggal di dalam Kristus. Jadi ini proses pemulihan ya, proses pemulihan supaya kita tahu. 1, 2, 3 sebetulnya kita semua sudah ada di dalamnya. Saya cuma mau kembali, ya. Tinggal di dalam Kristus. Ini Yohanes 15 ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun ini konteksnya multi konteks. Kita berbuah banyak juga dalam konteks karakter kita, dalam konteks multiplikasi kita sebagai pekerja Tuhan, dalam konteks juga hidup di dalam keuangan, hidup di dalam produktivitas. Ya, produktivitas. Nah, tinggal di dalam Tuhan. Kita hanya perlu tinggal di dalam Tuhan, kita tidak perlu bersusah payah. Tidak perlu bersusah payah, kita hanya perlu tinggal di dalam Tuhan. Pastikan setiap hari, yang tadi saya bilang, masalah keuangan harus tinggal di dalam Tuhan. Saya suka bercanda, orang Kristen itu kalau sudah duit, jadi nggak rohani. Pokoknya saya mau rohani habis-habisan, jangan soal duit ya. Kalau sudah kerja, ya bohong dikit gak apa-apa, nyokok sana dikit gak apa-apa. Ya Tuhan, maklumlah Tuhan, ini kan prakteknya Tuhan. Kalau aku tidak melakukan, aku tidak bisa. Mulai dibungkus, gak apa-apa juga sih, tapi ada yang dibungkus keterlaluan gitu. Ya, karena dengan mamon kita menjadi sahabat, padahal ya nyuap udah gitu. Tuhan tahu lu hati kita. Kita kalau ngajak makan orang, ya, apakah itu suap atau tidak tergantung hati kita, bukan tergantung makannya. Kalau hati kita memang hati kita bukan sedang membuat dia mengubah sebuah decision, membuat saya yang seharusnya kalah tender menjadi menang tender, ya itu membangun persahabatan. Hati kita yang tahu dan Tuhan tahu persis intensi Bapak dan Ibu memberi hadiah, makan atau apapun. Ya, sebab menyokok bukan berarti pure uang ya. Kasih dalam jumlah besar. Nah, jadi tinggal di dalam Kristus akan membuat keuangan kita bermultiplikasi, berbuah banyak dan tetap. Banyak yang suka nanya, padahal orang fasik juga kaya-kaya. Oke, kaya-kaya. Pertama, tetap atau tidak. Yang kedua, ya kalau saya mau berbuah banyak, saya mau berkelimpahan dan masuk surga. Jangan akhirnya dikatakan buat apa kita mempunyai seluruh dunia tapi kita kehilangan nyawa. Saudara harus tahu, makanya kita harus yang pertama menyembah Tuhan. Ya. Nah ini proses pemulihan dan saya percaya di Kelapa Gading ini semua sudah. Saya nggak tahu tetap di dalam dia, kalau saya lihat sudahlah penatuannya ini sangat di dalam dia. Pak Budi Setiawan sangat di dalam dia, kalau penatuannya begitu saya kira jemaatnya begitu semua.
Saya juga ngomong gini kalau khotbah di tempat lain. Ya. Jadi Kelapa Gading saya kira sudah semua tetap di dalam Dia. Karena percaya Yesus is one thing. Ya. Dipulihkan masuk itu sudah given. Tuhan itu kalau janji pasti given. Bukan masalah kita pinter, tidak pernah berdosa. Tidak, tapi kita ada di tanah yang benar, kerajaan Allah. Tapi tetap di dalam Dia itu perlu upaya kita. Yaitu membangun manusia roh itu. Tetap di dalam firman, tetap di dalam kebenaran terus. Itu proses pemulihannya. Maka kita akan menjadi manusia yang hidup, kita ada di dalam kerajaannya yang berkelimpahan, yang subur, dan kita akan bekerja tetap, tapi secukupnya. Saya katakan secukupnya itu bukan begini ya, oh secukupnya itu jam 8 sampai jam 12 siang saja. Bukan, secukupnya itu seturut dengan kasih karunia kita. Jadi jangan pernah hakimi ada orang yang jam 8 sampai jam 5 tank pulang, atau jam 8 sampai jam 8 malam sampai jam 12 malam. Jangan dihakimin itu. Buat saya, sekali lagi, Tuhan tidak mengukur apa yang dilihat mata, tapi yang ada di dalam hati. Kalau kita sampai jam 12 malam karena merasa kalau aku nggak kerja, aku tidak akan bisa menghasilkan, itu terkutuk. Karena pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau kadang-kadang harus sampai jam 12 malam karena ada tanggung jawab, ada order yang harus saya selesaikan, ya nggak apa-apa. Baik. Sebaliknya yang jam 8 sampai jam 5, udahlah tenggo saja deh. Kan habis itu saya komsel terus. Satu hari bosnya bilang, aku masih ada keperluan nih. Gak bisa Pak, saya harus komsel, pemuritan, latihan, penyembahan. Saudara, itu bahasa Jawanya malas. Bahasa Jawanya take advantage terhadap policy ataupun office hours dan lain sebagainya. Gak boleh begitu. Saya ini kalau lagi ada pelayanan terus bos saya minta, saya telepon, saya minta maaf. Kecuali gak bisa ya, saya harus khotbah begini, ya saya bilang mantap maaf. Tapi kalau sekedar rapat, saya bilang sorry saya gak jadi hadir. Saya gak mau jadi batu sandungan. Kecuali bos saya minta setiap hari. Saya akan bilang, bos, brothers, pada waktu kita salaman kan saya bilang, saya ada pelayanan. Sabtu Minggu kalau disuruh, ya tapi kan sekarang kamu sudah bekerja. Nah itu waktunya saya keluar mungkin. Tapi bos saya tidak seperti itu. Once in a while, sebulan sekali, kadang-kadang 2-3 bulan sekali. Of course, even Sabtu Minggu, saya akan lakukan. Saya nggak mau menjadi batu sandungan juga. Saudara-saudara, secukupnya adalah secukupnya sesuai hati dan ini. Tuhan selalu melihat hati, tidak melihat ukuran. Jadi kalau ditanya, berapa lama secukupnya? Setiap orang porsinya masing-masing. Saya sering ditanya, Pak Dari bagi waktu gimana sih? Ya kerja, Sabtu sampai Senin sampai Jumat, habis itu komsel, habis itu Sabtu banyak rapat, Rebu kalau nggak khotbah juga nemenin pembicara. Gimana keluarga? Gimana ini? Bagaimana bagi waktu? Saya mau kasih tahu bagaimana bagi waktu. Mau tahu? Tinggal dibagi. Nggak usah banyak teori, tinggal dibagi. Tanya istri sama anak saya, apakah mereka kekurangan waktu saya hari ini? Enggak. Tanya gereja. Kekurangan sih kalau gereja sih. Ya, suka ngomel sendiri ya. Tapi oke lah. Saya bilang saya sudah diterima semenjak 10 tahun lalu sebagai penatua tidak full time. Saya sampai cari di jemaat. Saya pergi ke Pak Seno, cariin dong full timer, kirim dong Pak Billy ke selatan. Jawaban penatua cuma begini, kalau mau cari yang full time harus dari dalam. Mulailah saya cari dari dalam, satu-satu yang potensi. Enggak ada yang mau, nurun semua sama saya. Pak saya mau pelayanan seperti ini, jangan bertanya. Saya nggak tahu kasih karunia. Makanya didoain Pak Billy ya. Mungkin besok kalau ke sana anak muda tuh tumpangin tangan semua biar semua full time gitu ya. Saudara itu kasih karunia saya. Saya melakukannya dan saya sampai batas yang saya suka cita juga. Satu hari saya stres, depres. Ya, saya pernah datang ke penatua waktu itu masih pijar belum penatua. Saya bilang saya ngundurin diri. Gak boleh, gak bisa, kenapa? Ya sih sebetulnya gak boleh sih, Tuhan juga gak mau kita give up. Tapi kan pernah depres juga. Karena banyak jemaat berkata begini nih ya. Gereja ini gak jelas arahnya kemana. Oh betul, jemaat ngomong begitu. Ini gereja tidak ngeroh lagi Pak Dar. Beda sama dulu. Cuman kami bersyukur ada Pak Dar karena keuangan kuat. Loh, jadi saya ini bukan rohani cuman masalah duit aja gitu loh.
Ada zaman-zaman waktu itu, saya sampai tertekan, makanya jadi jemaat jangan tukang jadi kritikus. Lebih baik, saya lihat Pak Billy ini kurang itu. Pak Billy, tak tolongin boleh Pak enggak? Aku tolongin. Ngerti ya? Pak Billy ini senyum-senyum terus, tapi mungkin kalau dikritik ya jeroannya melonjak juga ya, saya enggak tahu. Jangan ya. Ya, kami mau jadi apa adanya, murni melakukan ini, tapi kami tentu saja ada keterbatasan. Jadi tolonglah kami, ya. Kritik boleh, membangun berdua, jangan jadi rumor. Karena di rumor di jemaat, ke kepala kuping kita, aduh, saya pernah mau give up itu ya. Nah, ini baru 2 slide, padahal masih ada 38 slide, saya mesti lebih cepat. Ya. Oke. Nah, yang pertama mulai dari saya. Saya memberitahu di dalam kehidupan kekristenan, Tuhan itu deal sama kita. Bukan sama yang lain, bukan pekerjaan, bukan uang, bukan pelayanan, bukan apapun. Kita. Makanya benar yang hari ini sedang dibahas di tempat ini. Mulai dari kita. Mulai dari kita manusia. Jangan pernah salahkan istri, salahkan keadaan, salahkan ekonomi, salahkan kompetitor, salahkan apapun. Mulai dari saya, karena itu yang akan menentukan. Jadi kalau ada sesuatu, saya sedang ada satu tantangan di kantor, sesuatu yang ini, yang istilahnya sedikit tidak enak, satu tidak enak yang baru terjadi kira-kira seminggu, 2 minggu ini. Saya tidak langsung, saya mengakui, singkat cerita lah, saya melakukan kesalahan. Ya, saya melakukan kesalahan, ditegur, diberitahu. Saya tidak bilang, oh iya, itu memang kesalahan. Terus bagaimana Pak ini? Ya, itu sebuah kesalahan, saya terima kalau memang ada konsekuensi. Kamu ada usulan enggak? Saya tidak dalam posisi memberi usulan. Saya serahkan kepada pemimpin. Tapi hati saya sedih, bukan sedih karena ini. Kok saya melakukan kesalahan yang sebetulnya sepele tetapi rada signifikan. Habis itu saya cuma bilang ke Tuhan, sambil nangis, Tuhan kenapa terjadi ya? What is wrong with me? Saya tidak menyalahkan apapun itu. Something is wrong. Kok sepertinya saya sedikit keluar dari satu proteksi, saya sedikit keluar sehingga saya bisa ada sesuatu yang terabaikan gitu. Saudara, saya langsung melihat diri saya. Oh Tuhan, mungkin saya soal kerjaan sudah jarang berdoa karena confident. Apa-apa kayaknya udah oke. Setiap hari kita harus mendoakan pekerjaan kita supaya dijaga dari kesalahan, melakukan yang salah ataupun dijahatin orang. Harus. Mulai dari saya, karena manusia penentu berkat. Jadi fokus yang pertama, fokus kepada yang terutama. Matius 6 ayat 31-33, kita semua tahu ya, ini terkenal ya. Sebab itu jangan kamu khawatir, apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi Tuhan sudah tahu loh kebutuhan keuangan kita. Jangan kamu khawatir lagi. Tapi Tuhan berbicara begini, bekerjalah dengan keras oleh sebab itu supaya kamu tidak khawatir lagi. Enggak, Tuhan berkata cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu. Ini tolong diklik bagian ini, kita belajar dari Salomo. Sedikit panjang ya, tapi enggak apa-apa ya, saya bacakannya. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Dan Tuhan berfirman, minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini, kata Salomo, hati yang paham menimbang perkara. Dia mencari kebenaran, dia mencari hikmat, dia mencari pengertian supaya dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat untuk dia bisa melakukan peran sebagai raja, yaitu menghakimi orang Israel yang sangat besar itu. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan, Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak minta umur panjang atau kekayaan atau jahatin musuhnya, melainkan pengertian memutuskan hukum. Apa? Firman, pengertian mengenai hikmat Tuhan, pengertian mengenai keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan, wisdom Tuhan, itu yang diminta. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah kebenaran. Kristus adalah kebenaran, itu yang dicari lebih dulu, maka
Ayat 12, sesuai permintaanmu, aku akan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Cari dulu hikmat dan pengertian. Maka judul khotbah hari ini hikmat kekayaan. Ya, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang akan seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta, Tuhan akan menambahkannya. Yaitu kekayaan, kemuliaan sepanjang umurmu. Bahkan di ayat berikutnya, umur panjang diberikan. Saudara, saya mau beritahu ya, dan banyak ayat firman Tuhan terutama di Amsal. Karena Salomo mendapatkan hal ini, maka Salomo punya hikmat. Ketika kita hidup benar, umur panjang loh. Jadi umur panjang, ya penting sih pakai vitamin, jaga kolesterol, tetap penting, itu kan hikmatnya. Tapi hidup dalam kebenaran akan membuat kita umur panjang. Ya, jadi semua ditambahkan, cari dulu hikmat Tuhan. Itu yang pertama, ya. Fokus kepada yang utama. Ayo fokus kepada yang utama. Kalau ada apa-apa, mulai dari saya, cek diri, ya, dari saya. Yang kedua, tolong balik ya, yang kedua, melakukan segala perintah Allah dengan setia. Nah, ini selalu menjadi ayat yang cukup favorit buat saya. Ini dalam bekerja dan lain sebagainya ya. Dikatakan di Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Jadi setelah kita tahu fokus yang utama, cari iman Tuhan, melakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Kita mengerti semua hikmat Tuhan, tapi kita tidak mengaplikasikannya, mati. Karena aplikasi itu adalah menabur, menyiram. Kalau cuma mendengar, mengerti, tapi aplikasinya bukan itu, ya tidak terjadi. Ya, jadi lakukan dengan dua hal. Segala perintah Tuhan, tidak dipilih-pilih. Jadi kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, tidak hanya benar dalam bidang keuangan, tapi benar dalam seluruh hidup kita. Sama istri rukun. Ya, sama istri jangan berantem supaya berkat Tuhan mengalir. Kesatuan akan membuat pekerjaan kita luar biasa. Ya, istri juga jangan merongrong. Ya, tadi istri saya nggak mengerongrong ya, dia dapat dari Tuhan suruh ngasih semua, itu bukan mengerongrong. Habis itu belanjanya, itu rada merongrong. Ya. Nah, jadi keinginan hati, keinginan mata itu sedikit merongrong, makanya hati-hati. Ya. Dan setia, artinya terus-terusan kita lakukan. Sama Tuhan jangan seperti mancing ya. Oh Tuhan, hari ini saya dengar firman ini. Aku lagi susah nih masalah ini. Oke, minggu ini aku akan melakukan segala perintah Tuhan. Minggu depan, kok gak ada hasilnya Tuhan? Minggu depan kita lakukan lagi, kok gak ada hasilnya? Ah udahlah malas. Tuhan menggitu orangnya. Saudara, Tuhan itu tidak bisa dipakai pancingan. Tuhan tuh ngelihat hati ya saja. Ngelihat kesetiaan. Lihat lakukan bukan karena kita mau dapat kekayaan. Kita lakukan karena kita mengasihi Allah. Mencari dahulu kerajaan Tuhan. Melakukan karena kita menyembah Allah. Mengabdi kepada Allah. Mau diberesin atau tidak, saya tetap mengabdi. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Manusia penentu berkat. Kalau manusianya belum benar, saudara yang dua tadi, tanah sama usaha, gak ada gunanya. Manusia dulu. Beresin, mulai dari saya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan dengan setia segala perintah Tuhan? Bangunlah manusia roh, karena tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Mustahil. Pertama, setiap hari saya harus banyak bikin keputusan. Bagaimana saya mengerti mana yang sesuai dengan Tuhan, kalau bukan roh Tuhan yang memberitahu. Kita perlu roh Tuhan untuk tahu setiap keputusan itu yang ini, yang itu. Tidak semua itu hitam putih ada di dalam Alkitab. Tetapi banyak juga itu value yang disebut hikmat, yang disebut pengertian. Ketika kita memutuskan, begitu salah cabut, minta ampun pada Tuhan. Lakukan, bangun manusia roh supaya kita peka. Dan kita, karena dikatakan roh Tuhan saja yang akan membawa kita dalam seluruh kebenaran. Ya. Oke, itu manusianya penentu berkat. Tanah sebagai penghasil berkat.
Saudara, di Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, saya suka ditanya begini, karena saya orang keuangan, Pak Dar, investasi di mana sih yang baik? Saham itu boleh atau tidak? Properti bagus atau tidak? Dan lain sebagainya. Asuransi bagaimana? Asuransi kan sepertinya membuat kita tidak berharap sama Tuhan. Nah, ini yang jual asuransi di sini hari ini, semangat. Semangat, saya akan mengkhotbahkan sehingga jemaat akan beli asuransi semuanya. Ya, saya mengkhotbahkan. Ya. Dulu saya pernah begitu, asuransi kan membuat kita tidak bersandar sama Tuhan. Hidup kita tidak diserahkan kepada Tuhan. Masa depan kita serahkan kepada asuransi. Saya mau beritahu, segala yang diciptakan Tuhan baik. Dan itu bukan sedang berbicara cuma tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan semua isi dunia ini. Termasuk hikmat dan wahyu, termasuk services, termasuk apa. Zaman Adam belum ketemu aja karena belum ada kebutuhan. Tapi manusia hanya menemukan, inventing. Hari ini ada handphone itu sebetulnya kapabilitasnya sudah ada dari zaman dulu. Manusia menemukan ada 5G, 6G, sekarang apa? Chat GPT atau whatever. AI itu hanya ditemukan. Kalau Tuhan tidak menyediakan kemampuan sarananya, tidak mungkin bisa terjadi. Hanya ditemukan. Dan Tuhan berkati itu semua baik. Yang tidak baik siapa? Mulai dari saya, manusianya. Saudara, handphone ini baik nggak? Baik. Ya, tadi sembari jalan saya masih WA-WAan sama Pak Budiman. Pak, slide-nya bisa begini, saya bisa ngomong. Ya, tadi lagunya mau apa? Pakai YouTube saya bisa forward ini lagu ini. Ya, tetapi kalau kita untuk lihat film porno, jadi jelek nggak? Yang salah handphonenya? Kita suka, handphone kurang ajar nih bikin gua berdosa. Enak aja, kasih saya aja. Yang berdosa itu kamu. Saudara, asuransi is up to you, depending your heart. Kalau asuransi adalah hikmat mengelola keuangan untuk masa depan karena kita ini punya resiko apa? Satu punya risiko. Resiko umur panjang. Makanya kalau doa jangan kepanjangan umurnya. Ngerepotin anak sama cucu. Karena apa? Kalau umur panjang makan terus enggak? Makan terus, pakai baju terus. Perlu rumah, perlu ini, perlu itu. Ngerepotin, enggak usah tua-tua lah. 150 tahun aja cukupnya. Jadi umur panjang juga resiko dan Tuhan kasih kita akal budi, sembah akal budi sehingga kita memanage dengan asuransi, dengan tabungan, dengan apapun silakan. Hati kita bukan sedang menyembah itu. Tuhan melihat hati. Tapi kalau yang ketakutan, khawatir, aku mesti asuransi ini, sudah sepertinya nggak ada Tuhan, ya Tuhan juga melihat hati. Jadi it's up to you. Semua produk di sini baik. Makanya beli produk bank saya juga karena baik. Ya. Karena yang semua diciptakan baik. Tanah kita sudah baik. Saudara mau kerja apapun baik. Yang sesuai firman Tuhan. Jadi kalau kita mau kerja, ya ini ya. Cari pekerjaan yang baik. Produk dan layanan yang baik. Berinvestasilah juga yang baik. Yang baik bukan memilih apa investasinya. Kalau hati saudara ingin cepat kaya, jadi tidak baik. Main saham. Saya sekarang taruh saham, karena saya tahu saham itu jangka panjang bagus. Saya nabung untuk anak saya. Mau hari ini naik turun, saya nggak peduli. Udah ini untuk anak saya, sedikit sisa anak saya. Ya baik. Tapi kalau ada yang gitu ya, setiap hari ditungguin. Waduh, naik turun, waduh. Habis itu turun anjlok, waduh lagi ada kebutuhan. Habis itu datang ke Pak Billy. Pak Billy tolong doakan saya lagi stres ini. Ya kalau itu ya salah sendiri, jangan akhirnya saham ini memang gak benar nih. Saya mau kasih tahu di dalam dunia ini semua yang baik dipakai juga oleh orang fasik. Dipakai juga oleh setan. Uang dipakai oleh setan. Tapi uang bisa dipakai oleh Tuhan. Memangnya pelayanan AC gini gak pakai uang? Pakai kuaci? Gak ada brother. Gak ada. Makanya persembahan yang banyak. Jangan bikin pusing penatua. Loh, saya mau beritahu ya. Saya sekarang banyak bertemu sama penatua-penatua. Kalau ada kebutuhan suka pusing penatua. Mau ngomong sama jemaat gak enak, makanya Darmadi dipanggil. Darmadi suruh ngomong.
Kalau saya nggak peduli kalau kebenaran saya sampaikan. Jemaat saya tidak segede di sini ya. Saya bilang kebutuhan gedung ini belum ada uangnya sekarang. Nol. Saya mau kasih tahu ya, kalau Anda butuh gedung, naburlah kepada gedung juga. Jadi sebelum menabur untuk gedung KTC yang akan mungkin ada rencana, tabur untuk di base dulu. Ya, nanti saya kasih nomor rekeningnya ya. Saya kasih nomor rekeningnya ya. Saudara, apa yang ditabur akan dituai. Ya, saudara menabur gedung, akan menuai gedung. Tapi jangan takut, saya akan mobilisasi jemaat juga menabur untuk KTC. Amin. Saudara, kalau kita punya relationship seperti ini, gak pernah yang namanya pelayanan itu kurang duit. Pelayanan kurang duit karena jemaatnya pelit. Terus suka nanya, ini duit dibawa kemana sih? Aku lebih baik gak kasih aja. Saudara, kalau sampai penatua di kita ini gak benar, biar dia sendiri yang urusan sama Tuhan. Jangan responi dosa dengan dosa. Ingat gak? Banyak orang berpikir, penatua berdosa. Aku tidak mau perpuluhan. Jadi berdosa kitanya. Ya, ini ada doktrin baru sih. Saya gak boleh ngajarin kalau gak perpuluhan itu berdosa. Saya gak boleh ngajarin. Tapi terserahlah hatimu merasa berdosa atau tidak. Ya, perpuluhan itu perintah Tuhan. Mau pemimpin penatuanya gak benar, aku melakukan perintah Tuhan. Gak ada urusannya. Tapi saya mau kasih tahu, penatua saudara adalah orang benar. Lihat kan mukanya, kelihatan orang benar. Dia orang benar. Dan saya mau bilang di Abalov ini, saya amazed. Ya, penatua kita itu rada gak peduli dengan uang. Butuh uang gak? Butuh. Saking gak pedulinya, sekali lagi saya yang disuruh khotbah itu. Yang lain gak enak nih kalau mau khotbah. Ya, jadi Pak Billy, kalau nanti pas mau pindah persembahannya kurang, undang saya lagi. Ya, undang lagi. Udah, ya paling komisinya 20% untuk di base lah ya. Komisinya 20% untuk di base. Saudara, saya bilang ke gereja kami gak segede gini. Saudara bersyukur, saya pengen punya yang lebih besar supaya bisa menampung lebih besar. Saya berkata, siapa lagi kalau bukan kita yang mendanai. Jangan berpikir orang lain. Tuhan bisa kasih orang lain memberi, tapi kita lebih dulu. Dan saya tidak melihat berapa kamu kasih. Mau 10 ribu, 20 ribu, fine. Kalau kita bersama-sama tidak ada yang mustahil. Ya, kita lihat aja nanti kejadiannya di Dibes ya. Saya percaya akan ada kesaksian yang luar biasa, termasuk di sini. Ya, karena kami lebih dulu Pak, tabur dulu Pak. Ya. Nanti kita balasan kebarengan Pak, ya kita barengan, tenang ya. Tapi jangan berharap sama Dibes. Jemaat harus memenuhi kebutuhan gereja ini. Oh, ini khotbahnya masih lama nih, banyak sekali nanti ya. Terus apa lagi? Tanah itu, ya tanah sebagai penghasil berkat itu. Tempat multiplikasi. Tuhan itu dulu kasih kita makan bukan rumput ya. Tapi makan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Kenapa berbiji? Multiplikasi. Makanya kalau makan mangga jangan ditelan biji-bijinya. Jangan. Biji itu untuk multiplikasi. Ditabur. Makanya kalau dapat berkat jangan ditelan semua. Ada biji yang ditabur. Perpuluhan, memberi, nabur banyak, menuai banyak, nabur sedikit, menuai sedikit. Jangan kalau dapat gaji, wah aku semua. Enggak perlu, gereja kayaknya udah kaya. Jangan, gereja akan tetap kaya saudara tidak memberi pun. Saya percaya Tuhan akan tetap ada orang-orang yang akan memberi. Saya enggak pernah takut kalau jemaat enggak memberi. Cuma saya bilang, sayang, kesian deh lu nanti. Kalian juga harus jangan dimakan semua, ada yang dibeli. Makanya dikasih biji itu. Supaya enggak dimakan semua. Supaya ditabur. Itulah tanah penghasil multiplikasi. Saudara mau enggak? Apapun yang saudara kerjakan bermultiplikasi. Mau kan? Jangan dimakan semua. Kalau dimakan semua, habis. Enggak ada yang bisa dimultiplikasikan. Oke? Nah sekarang kita berbicara bekerja. Kan tadi ada 3 unsur, manusianya yang penentu, kemudian tanahnya pastikan menghasilkan. Ya sekarang usaha dan memeliharanya.
Ya, usaha memelihara. Kita harus berusaha sesuai dengan rencana Tuhan. Betul ya kok slide-nya? Oh ya, sesuai sama ya. Oke, langsung saja. Ya. Slide-nya ke lain. Oh, kebablasan saya. Nah, ini dulu. Oke. Ya. Di dalam Kejadian 26:1-3a dan 6 dan 12:13 saya bacakan tepat saja ya karena ini juga ayat yang sering kita sudah tahu. Jadi timbul kelaparan waktu ini zaman Ishak. Bukan kelaparan yang pertama terjadi. Sebab itu Ishak pergi Gerar ke Abimelek raja Filistin. Tapi Tuhan menampakkan diri serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam saja di negeri ini, yang kukatakan kepadamu, tinggal di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Apa respon dari Ishak di ayatnya yang ke-6? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Padahal itu tanah yang lagi kelaparan, nggak make sense, lagi pandemi, lagi apapun. Lebih baik cari ke Mesir yang kelihatannya makmur. Tapi Tuhan berkata, stay. Tanahnya kering, lagi kelaparan. It doesn't make sense, nggak masuk akal buat aku bekerja. Tapi buat Tuhan tidak ada urusannya dengan itu. Tuhan bisa menumbuhkan di tanah kering pun, di masa pandemi pun, di masa krisis pun. Makanya jadi orang percaya yang di dalam Tuhan gak ada matinya dalam bekerja. Saudara, percaya? Yang penting sesuai kehendak Tuhan. Makanya Ishak tetap tinggal. Dan apa yang dilakukan? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, tahun itu juga, bayangin di tanah yang kering. Dan hasilnya 100 kali lipat. Maka ia disebut menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Jadi berusaha sesuai rencana Tuhan. Ya, jangan berusaha yang ikut-ikutan. Boleh belajar boleh ya, kita observasi belajar ini ada bisnis bagus apa segala macam. Tetapi jangan sekedar ikut-ikutan. Berusaha sebisa mungkin rencana Tuhan apa. Dan saya percaya begini cara kerja Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia untuk kita semua masing-masing. Contoh, saya ini dulu waktu umur 40 sempat berpikir karena banyak direcokin sama teman-teman. Darmadi, kamu gak mau mulai bisnis sekarang? Oh kenapa? Kamu kan kalau kerja terbatas, nanti ada pensiun. Ya bisnis, wah akan gini-gini, akan bisa ke ini, nanti transfer ke anak dan lain sebagainya. Oh tergoda tuh, goncang imannya tuh. Kerja sebagai banker, sembari deg-degan, sembari banyak kekhawatiran, karena diomongin seperti itu. Terus nanti kalau bisnismu oke, kamu bisa pensiun lebih muda. Sekarang saya tahu, pensiun aja menakutkan, kenapa harus lebih muda? Iya kan? Kenapa harus lebih muda? Kalau bisa lebih tua gitu kan ya. Saya mau menjadi orang yang produktif sampai kapanpun. Tidak hanya untuk diri saya atau keluarga, tapi terutama untuk Tuhan. Jadi saya sempat mencoba usaha kecil-kecilan. Sembari kerja. Aduh stres, yang ada cuma stres. Gak bisa diurusin. Sampai kira-kira mungkin umur 45, 46. Saya bilang Tuhan kayaknya kasih karunia aku memang sebagai profesional. Ya. Saya kalau melihat saudara saya penatua Hong itu kan bisnismen. Saya lihat dia hidupnya, Hong aku gak punya kasih karunia seperti engkau. Oh bisnismen itu kan punya deg-degannya sendiri ya. Iya kan? Apalagi kemarin pandemi itu. Waduh, saya melihat Pak Hong itu sudah sekarang harga lagi naik tambang. Wah dia lebih sumringah. Tapi 2 tahun, 3 tahun dia stres. Sementara saya sebagai profesional ya tetap tidur nyenyak aja biasa-biasa. Itu kasih karunia saya. Kasih karunia saya. Ya sudah. Pak Hong hari ini di mana kamu? Di Sulawesi. Di mana kamu? Di China. Di mana kamu? Lagi di mana? Saya ini bepergian paling senang cuman ketika ke satu tempat yang belum pernah pergi. Itu semangat. Kedua sudah gak semangat. Saya lebih senang di rumah. Kecuali pergi bersama keluarga. Nah itu, saya kalau pergi ke sama keluarga tidak lihat lagi ini, senang bersama keluarganya. Tapi kalau suruh setiap hari pergi-pergi seperti itu, kayaknya saya akan lebih kurus dari yang seharusnya, gitu ya. Jadi kasih karunia-Nya beda. Sudah kasih karunia-Nya beda. Jadi berusaha seperti kehendak Tuhan. Gak usah contoh ini, contoh itu. Aduh pengen seperti dia, seperti itu. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Lakukan dengan setia. Lakukan saja. Ya. Nah yang kedua, berusaha sesuai rencana Tuhan. Dan yang kedua, memelihara ya hasil usaha. Saya mau katakan memelihara hasil usaha itu
bukan dengan strategi dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya adalah dengan perpuluhan. Saudara harus setia, perpuluhan, setia memberi. Saya nggak usah banyak bicara. Ya, jangan pernah berhenti walaupun sedang cekak. Ya, setia dengan perkara kecil, Tuhan beri perkara besar. Karena kalau lagi kecil aja nggak pernah memberi, waktu gede pasti tidak memberi. Jangan pernah berkata yang tadi saya bilang di awal, jangan pernah berkata nanti Tuhan kalau duitku sudah cukup, aku akan memberi banyak. Kalau tidak melatih di perkara yang kecil, tidak akan pernah memberi. Saya melatih dari yang kecil, ketika gede hampir murtad. Doa tadi, 2 minggu. Doa 2 minggu. Mau konsultasi, tapi hati saya udah tahu, Tuhan ya cuma diem aja, tapi hati saya tahu. Sampai saya menangis di hadapan Tuhan, kok saya jadi begini Tuhan. Padahal hal-hal kecil saya nggak masalah. Saya latih justru memberi dan menabur. Ya, oke. Itu adalah usaha dan memelihara, buat saya itu aja. Nah terakhir ini, puji Tuhan, slide terakhir. Ya, perhatikan. Orang percaya, ada peringatan tentang uang dalam Alkitab. Justru di Alkitab itu banyak peringatannya. Peringatannya ya tentang uang. Ya. Yang pertama, harta yang sia-sia. Matius 6, 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita tahu ya ayat ini ya. Ya. Jadi harta yang sia-sia, tapi setiap hari saudara kejar, termasuk saya. Kita paling semangat pagi hari itu, kejar harta yang sia-sia. Ya kan? Aneh memang kita ini ya. Kita ini memang aneh banget. Semua orang di sini tahu kan, ketika saudara nanti kaya, duitnya banyak, waktu mati nggak dibawa. Tahu kan? Lah ngapain? Aneh ya kita ini ya. Di sini ada yang rencana meninggal kapan? Enggak ada yang tahu. Sudah ada yang ingetin loh, ini sia-sia. Lebih baik cari harta yang tidak bisa dicuri gitu ya. Ya, sudah diingetin. Yang kedua, akar segala kejahatan. Sudah ingatin, 1 Timotius 6:10, karena akar segala kejahatan ialah bukan uang sih sebetulnya. Cinta uang. Tapi kalau di Kelapa Gading ini saya lihat sih lebih cinta istri daripada cinta uang sih. Saya lihat dari tongkrongannya, duduknya sebelahan kan berarti cinta istri gitu ya. Tapi mungkin di tengah-tengahnya itu uang, ya kan? Tengah-tengahnya uang, suami istri tengahnya masih uang duluan. Saudara, cinta uang akar kejahatan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ingat, jangan cinta uang. Perlu uang enggak? Perlu. Jangan cinta saja. Bagaimana tahu saudara supaya tidak cinta? Tahu? Kasih, memberi. Jadi hari ini kalau mau mengukur, pulang rumah, Tuhan yang di tabunganku aku kasih ke Pak Billy, gereja ini. Coba hatinya pasti, aduh. Coba aja. Kalau ke Kelapa Gading takut kebanyakan, ke Dibes bagian. Coba saja. Aduh, hatinya itu. Saya jujur begitu juga sih. Ya Tuhan tapi nggak menuntut itu ya. Tapi ketika ada kebutuhan, kita mau memberi enggak? Walaupun memberi itu kebanyakan Alkitabiah, tapi memang hari ini saya juga belajar, tidak semua memberi benar di hadapan Tuhan. Jadi harus ini, terutama tadi kalau greng. Ketika ada orang membutuhkan, terus tiba-tiba seperti Tuhan ngomong, aduh harus taat. Saudara. Tuhan sedang berbicara adil bukan soal duitnya, tapi dengan hatimu. Dengan hatimu. Ya. Jangan cinta uang, dan cinta uang Anda baru mengerti ketika memberi. Kalau belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang baru tahu cinta uang. Bagaimana kita tahu cinta istri kalau belum punya istri? Makanya jangan minta kaya sekarang dulu. Dia latih hatinya dulu. Nanti kalau sudah ada uang supaya enggak terlalu cinta. Ya. Oke, yang berikutnya.
jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan sudah ngingetin di 1 Timotius 6 ayat 9 juga, ayat sebelumnya. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu, hampa dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuh, ya. Orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hati ya, jangan sampai malah membinasakan kita. Makanya kitanya ini benar saja, lakukan sesuai porsi, biar Tuhan yang memberikan semua pertumbuhan. Ya, semua itu. Makanya bagi waktu yang baik, jangan pernah jadi terlalu ke uang. Ya. Yang terakhir, pergi meninggalkan Tuhan. Wah, ini luar biasa nih, bahaya sekali. Markus 10, 21, 22. Yesus memandang dia, anak muda yang kaya itu, menaruh kasih kepadanya lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Satu tok kekurangan anak muda yang sangat-sangat luar biasa ini. Mengikuti perintah Taurat. Ya. Pergi jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ya harta bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Tidak secara fisik. Bisa tetap ada di ibadah ini, bisa tetap ada di komsel, tapi hati kita udah meninggalkan Tuhan. Pikiran kita meninggalkan Tuhan. Hidup kita tidak lagi ada dedikasi kepada Tuhan. Seperti anak muda yang kaya. 9 hukum Taurat sudah dia lakukan. 9. Tinggal 1. Mengasihi Tuhan, yaitu nomor 1. Kasihlah Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Itu yang paling penting, yang terutama hukum kasih kita yang terutama adalah mengasihi Allah. Menjual untuk mengasihi Allah, yang 9 sudah sukses. Ternyata dia ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan dan tidak masuk surga. Ya, tidak ikut Tuhan. Dan terakhir, tadi saya sudah sampaikan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Apa gunanya kita mempunyai semuanya, tapi kita kehilangan Tuhan kita. Apa gunanya? Bukan kehilangan secara kasat mata, tapi kehilangan di dalam kehidupanmu. Karena mungkin kita masih ada di gereja ini. Kita masih semangat melayani. Tapi karena uang, kita tidak lagi menyembah Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan lagi. Jangan sampai terjadi. Marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang diberkati berkelimpahan dan masuk surga juga. Yang tidak pernah kehilangan Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Itu kerinduan saya, itu doa saya. Itu sekali yang saya doakan pada keluarga, terutama anak-anak saya. Yang hari-hari ini tinggal di zaman akhir yang tidak mudah. Terutama di drive dengan hedon, ya, dengan segala itu. Saya doakan anak-anak saya supaya dia tetap mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa dan kita berikan ketahuan. Bapa, kami bersyukur Bapa. Tuhan firman-Mu jelas mengajarkan kepada kami soal kekayaan, bagaimana kami menanggapinya. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi di jemaat-Mu di Kelapa Gading ini Tuhan. Kalau melihat kehidupan kami, mungkin ada yang sulit, ada yang mungkin belum sesuai ekspektasi, atau bahkan hidup di dalam sesuatu yang tidak mudah. Tapi hari ini biarlah kami percaya Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sedang berbicara dengan saya. Tuhan sedang berbicara dengan manusianya, yaitu saya Tuhan. Karena melalui atau dimulai dari saya Tuhan, maka semuanya akan berubah Tuhan. Akan ada sukacita damai sejahtera. Akan ada pertumbuhan-pertumbuhan dalam berbagai bidang Tuhan. Karena firman-Mu berkata demikian dan kami percaya firman-Mu Tuhan. Biar kami cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya biarlah Engkau yang menambah-nambahkannya. Bukan upaya kami, bukan kemampuan, kepandaian. Apapun yang kami upayakan. Tapi Engkau yang menambahkannya. Seperti kepada Yusuf Engkau berkata, apa saja yang dibuat Yusuf berhasil. Tuhan membuatnya berhasil. Kami mau mempunyai posisi seperti Yusuf Tuhan. Apa saja yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil.
Bukan kami yang mengusahakan berhasil, tapi Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan itu dialah terjadi atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang sudah Kau pulihkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi di sini. Setialah dengan apa yang Kau kerjakan. Setialah dan jangan bersungut-sungut. Biar engkau banyak bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan adalah sumber pertolonganku. Tuhan adalah sumber kekuatanku. Dia adalah sumber tempat pertumbuhanku. Dan biarlah kita memfokuskan diri kepada Allah. Daripada segala sesuatu yang kita hadapi hari lepas hari. Karena itu harus kita lakukan dengan secukupnya. Maka Tuhan akan membuatnya berbuah banyak. Kita hanya perlu melekat kepada pokok anggur itu. Pokok anggur di mana akar menyekerap segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berbuah. Dan hikmat itu akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mendapati bahwa hikmat, pengetahuan, kecerdasan akan dilimpahkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam perkara-perkara keuangan. Kalau engkau sedang sulit, pandang kepada Tuhan, akan ada hikmat maksud. Dan Tuhan akan memberi solusi. Engkau yang sedang berhasil, pandang kepada Tuhan supaya hikmat menyertaimu terus dan tidak masuk kepada kekuatan sendiri. Tapi terus kita merendahkan hati ke hadapan Tuhan. Mohon pertolongannya hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Karena Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan kami menyerahkan seluruh doa dan firman pagi hari ini. Amin. Tuhan memberkati.